Aku sudah selesai. Aku sudah benar-benar selesai. Qin Feng menyalakan Feng Shen dengan kecepatan tinggi dan melesat menuju rerun dewa kuno Yan Huang, sambil terus menggumamkan kalimat ini tanpa henti. Semua kakak dan adikku sudah mati, dan hanya aku yang masih hidup. Sekalipun aku bisa melarikan diri ke rerun dewa Yan Huang kuno, ayahku dan klanku takkan bisa lepas dari hukuman tuanku. Mereka semua harus mati. Memikirkan hal ini, Qin Feng duduk di tanah, wajahnya pucat. Dia tahu klan dewa fantasi. Tingkah laku aneh klan dewa ini menunjukkan bahwa mereka memang bejat, kejam, dan paranoid. Mereka tidak akan menderita kerugian apapun. Lagi pula, dia bukan orang baik. Apa kau bodoh, kenapa tidak bilang saja padanya kalau kau diculik, tanya Li Tianming. Benarkah? Qin Feng akhirnya tersadar dari kepanikannya dan segera menyeka keringat dinginnya. Begitu ia selesai berbicara, seluruh tubuhnya terkejut. Ternyata batu komunikasi itu berdering. Ia buru-buru mengeluarkan batu komunikasi emas itu, dan melihat sosok raksasa pucat dan kekar muncul di dalamnya. Apa yang terjadi? Suara Zeus yang pucat terdengar keras, dan tekanan langsung ditekan ke arah Qin Feng melalui batu komunikasi. Haha, Li Tianming mencibir dari kejauhan. Bukan masalah besar. Aku membajak kapal Dewa Laut bintangnya dan membasmi sekelompok psikopat di dalamnya. Sesederhana itu. Siapa kau, katakan namamu? Zeus yang pucat menahan amarahnya. Saya Ayah Li, kata Li Tianming, lalu dia memarahi Qin Feng, matikan benda ini dan kendarai perahunya. Tuan, selamatkan aku. Qin Feng melolong sedih, lalu pergi menutup batu komunikasi. Kau berani menyentuh klan Dewa Langit, ilusi apa? Semua kekuatan, latar belakang, dan pendukung di belakangmu siap dihancurkan. Dewa Zeus yang pucat baru saja mengatakan ini ketika suaranya dipotong oleh Qin Feng. Apakah kamu baik-baik saja? Li Tianming berkata pada Qin Feng. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qin Feng ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia tahu kedua kelompok orang ini akan impulsif, tetapi dia tidak menyangka Li Tianming dan Wei Sheng Moran begitu kejam sehingga mereka akan membasmi semua orang tanpa sepatah kata pun. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, para dewa fantasi itu begitu arogan dan mentalnya bengkok, sampai-sampai kalau sedikit saja diprovokasi, mereka tetap akan mati. Sekarang pertarungan sudah dimulai, hanya ada satu pilihan, basmi mereka semua secepat mungkin. Kalau tidak, kalau mereka punya modal, pasti tidak akan ada habisnya. Selanjutnya, Guru Qin Feng pasti akan mengejarnya dengan cepat. Untungnya, pihak lain jelas tidak memiliki kapal Dewa Laut Bintang kelas Kaisar Tian. Bahkan jika itu adalah kapal Dewa Laut Bintang kelas Wan Zhou, pada dasarnya mustahil untuk mengejarnya bahkan jika dia mengejarnya. Lagi pula, Li Tianming sudah berangkat selama setengah bulan. Saat kita sampai di pintu masuk rerun dewa, arena Dao Surgawi akan segera tiba. Saat itu, selama kau mendapatkan benih pelindung hukuman surgawi, semuanya akan baik-baik saja. Kata Qin Feng pelan. Oh, benarkah? Li Tianming tampak tenang. Ia sudah punya gambaran tentang perjalanan yang akan datang. Kekuatan surga adalah kekuatan paling mengerikan di seluruh alam semesta. Bahkan dewa alam semesta setinggi 10.000 meter pun tak mampu menahannya. Berbicara tentang surga, mata Qin Feng dipenuhi kerinduan yang tak berujung. Ini bahkan telah menjadi semacam kerinduan. Layarkan kapalmu. Li Tianming berkata demikian dan kembali meneruskan latihannya. Memang benar, setelah kematian dewa fantasi itu, Dewa Maple menjadi jauh lebih pendiam. Tentu saja, Li Tianming tidak melepaskan harta karun yang mereka bawa. Sekarang, ia memiliki banyak orang di kota matahari dan kota kekaisaran untuk dilatih, jadi ia tidak akan melepaskannya bahkan jika itu kaki nyamuk. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Tuan Qin Feng benar-benar tidak mengejar. Kamu bilang gurumu pergi ke Zhongtian Sansing beberapa waktu lalu? Li Tianming bertanya pada Qin Feng. Ya, Qin Feng mengangguk dengan jujur. Tuanmu tidak punya artefak kosmik bernama mata dunia terapung, kan, tanya Li Tianming gembira. Bagaimana kamu tahu? Qin Feng terkejut. Kebetulan sekali. Li Tianming tersenyum. Inilah yang mereka sebut musuh bertemu di jalan sempit. Bukan hanya harta Holy Lord yang dirampas oleh Li Tianming, tetapi anak-anak dan murid-muridnya juga terbasmi. Qin Feng hendak mengatakan sesuatu ketika dia samar-samar melihat sinar cahaya warna-warni di kedalaman langit berbintang yang gelap di depannya. Cahaya-cahaya ini dipancarkan oleh kapal Dewa Laut Bintang. Li Tianming segera menyadarinya. Ini menakjubkan. Kecemerlangan kapal Dewa Laut Bintang jauh lebih rendah dibandingkan dengan dunia sumber bintang dan rerun Dewa Bintang Neutron. Tetapi ketika mereka bersatu, mereka tampak membentuk lautan bintang. Berapa banyak kapal Dewa Laut Bintang yang dibutuhkan?
Dan sebagian besarnya berada di tingkat Wansu. Fengshen milik Qin Feng hanyalah setetes air di lautan kapal Dewa Laut Bintang. Ketika kamu datang ke sini, kamu bisa melihat kapal Dewa Laut Bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, seperti Dewa Maple, berlayar ke satu arah. Itulah tujuan Li Tianming. Kita harus berhenti di lingkaran terluar di Maple God. Kalau tidak, dengan status kita, kita pasti akan diledakkan kalau berhenti di lingkaran terdalam, kata Qin Feng getir. Dia adalah Pangeran Bintang Fengshen, tetapi datang ke sini berarti dia berada di dasar jurang. Sudah sangat baik bisa memenuhi syarat untuk datang ke sini. Oke, Holy Lord dilacak ke sini oleh Dewa Maple. Akan lebih aman untuk menjauh darinya sesegera mungkin. Selanjutnya, Dewa Maple terus mendekat, dan langit berbintang di depan tampak diselimuti kabut hitam keemasan yang tebal. Rasanya familiar, dan di balik kabut hitam keemasan ini, kapal perang lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dengan cahaya redup, dan jumlahnya bahkan lebih banyak dari yang dibayangkan. Di setiap kapal Dewa Laut Bintang, ada para jenius dari dunia semesta segudang. Mereka semua adalah garis keturunan paling tinggi di seluruh alam semesta. Kebanyakan dari mereka berasal dari klan tingkat tinggi dari 8 divisi dewa. Qin Feng menatap kapal Dewa Laut Bintang di depannya, matanya dipenuhi kerinduan. Di Sang Xingsu, masa depan 8 dewa jauh lebih baik daripada klan-klan kecil di Sang Xingsu. Bahkan beberapa garis keturunan tingkat rendah pun akan memiliki masa depan yang cerah selama mereka tumbuh dewasa. Di sisi lain, orang-orang seperti Qin Feng jelas memiliki batas atas yang rendah dan hanya dapat melakukan pekerjaan sambilan untuk 8 dewa di bintang pendamping. Ketika Anda mencapai lingkaran luar, Anda hanya bisa turun dari bas dan berjalan kaki. Mereka berempat keluar dari Dewa Maple, dan Dewa Maple itu terparkir di langit berbintang. Mereka tidak takut direnggut. Li Tianming juga cukup tersentuh. Sang Xingsu adalah era antar bintang yang sesungguhnya. Dengan kata lain, Rerun Dewa Yan Huang kuno berada di tempat terpencil. Jika tidak, tempat lain dapat dicapai dengan cepat melalui lubang cacing. Area hitam dan emas di langit berbintang ini sangat luas. Saat mereka bergerak maju, mereka mengagumi berbagai kapal perang laut berbintang yang aneh dan ganjil yang terparkir di sekitar mereka. Tianlu, desainnya luar biasa. Ini kendaraan jenius Zeus Dayan 49 bintang kita, Master 8 Divisi. Pasangan itu mungkin ada di dalam. Seng Xuan, ini kendaraan orang hebat dari bintang 9 neraka. Apa namanya bentuk tengkorak kapal ilahi laut bintangnya sungguh eksplosif. Qin Feng melangkah maju, matanya berbinar-binar dan berceloteh sepanjang jalan, bagaikan orang desa yang datang ke kota. Li Tianming terlalu malas untuk mendengarkannya. Kapal Dewa Laut Bintang ini memang bagus, tapi bahkan kelas alam semesta 10.000 agung tidak lebih bagus dari pemakaman Kaisar 9 Naga miliknya. Pintu masuk ke Rerun Dewa Yan Huang kuno ada di depan. Qin Feng tiba-tiba berteriak. Li Tianming telah melihatnya sejak lama. Ia terbang tinggi, lalu melihat ke bawah dan melihat lubang bundar seperti cermin hitam di langit berbintang di bawahnya. Kabut hitam keemasan itu mengalir keluar dari cermin hitam itu. Gua Dewa Li Tianming teringat Gua Dewa di Rerun Dewa Bintang Neutron yang menghasilkan bintang neutron. Gua suci itu sangat mirip dengan pintu masuk ke alam leluhur Rerun Dewa Yan Huang kuno. Bedanya, di sini tidak ada bintang neutron. Ukurannya 1000 kali lebih besar dari Gua Dewa, hampir sama besarnya dengan penampang dunia di alam semesta. Sebaliknya, pintu masuk ke Rerun Dewa Yan Huang kuno di depan kami bahkan lebih megah, aneh, dan misterius. Cerminnya memantulkan cahaya kapal-kapal laut berbintang yang tak terhitung jumlahnya, yang tampak sangat indah. Ini seharusnya tidak dianggap sebagai Gua Dewa, tapi tetap saja ini pintu masuk yang aneh. Konon dasarnya dipenuhi dengan Yan Huang Mingyuan yang kaya, kekuatan alam leluhur yang sebanding dengan sumber bintang tingkat semesta yang tak terhitung jumlahnya. Berkultivasi di dalamnya juga sangat efektif. Namun, ku dengar Yan Huang Mingyuan sangat ganas, jadi akan ada efek merobek di bawahnya, mirip dengan Gua Dewa. Jika alammu tidak cukup tinggi, memaksanya turun akan membasmimu. Setelah Qin Feng selesai berbicara, ia melirik Li Qingyu dan Wei Sheng Moran, level mereka jelas tidak cukup tinggi. Jika mereka memaksanya turun, mereka mungkin tidak akan dihentikan, tetapi mereka mungkin akan mendapat masalah. Kau tidak perlu khawatir. Li Qingyu menatap cermin hitam itu. Ia tentu ingin turun dan menemui Ye Lingfeng secara langsung, dan ia merasa percaya diri. Oke, kalau begitu, mari kita tunggu benih pelindung hukuman surgawi. Setelah Dao Surgawi memaksa kekuatan arena masuk ke alam leluhur, akan jauh lebih aman bagi kita untuk masuk. Kata Qin Feng.
Apakah orang-orang yang keluar dari Rerun Dewa ini juga sedang menunggu penjaga hukuman surgawi? Tanya Li Tianming. Di hadapannya, setidaknya puluhan ribu orang muncul dari cermin hitam. Mereka tetap di sana, menunggu dalam diam. Mereka semua jenius yang memasuki Rerun Dewa lebih awal. Mereka pasti sudah lama melakukan penelitian di Rerun Dewa itu. Ya, bahkan para jenius Zeus di bawah usia 500 tahun pun tak mau melewatkan hal baik seperti itu, jelas Qin Feng. Li Tianming punya gambaran umum. Sudah lama sejak Rerun Dewa Yan Huang kuno ditemukan. Arena Tiandao baru dibuka hari ini karena alam leluhur ini bukan wilayah yang dikuasai oleh Tiandao. Agar para jenius muda dapat berlatih dengan aman, selama periode ini, para ahli puncak sejati dari 8 dewa telah mengendalikan kekuatan Tiandao dan melakukan penyesuaian tertentu. Sekarang persiapannya sudah siap, kekuatan surga akan segera menembus ke alam leluhur ini. Pada saat itu, arena Dao Surgawi yang sangat besar akan meliputi Rerun Dewa bawah dan area luas di dekat pintu masuk, dan secara seragam akan memberikan hukuman surgawi dan benih perlindungan Dao kepada para jenius dunia tertib di area ini. Hal ini mirip dengan kontrak. Selama kekuatan surga meliputi suatu area, praktisi yang berusia lebih dari 500 tahun tidak boleh menyerang mereka yang memiliki benih pelindung hukuman surgawi di arena surgawi ini, jika tidak, mereka akan dihakimi oleh surga. Ini adalah bentuk perlindungan yang mendominasi. Dulu, benih pelindung hukuman surgawi ini hanya efektif untuk 8 suku dewa. Namun, dalam jutaan tahun terakhir, klan kecil kita di Rerun Dewa Bintang Atas secara bertahap telah mendapatkan beberapa hak dan kepentingan, dan cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa tempat. Namun, perbedaannya dengan 8 suku dewa adalah mereka semua memilikinya, sementara kita mengandalkan keberuntungan. Jadi, untuk sementara waktu, aku tidak akan yakin apakah kau memilikinya. Jika tidak, aku sarankan kau untuk tidak masuk. Siapapun yang kau provokasi, para tetua pihak lain akan mudah membasmimu, Qin Feng memperingatkan. Li Tianming mengangguk. Dia masih belum memahami satu hal, jadi dia bertanya, kapan benih pelindung hukuman surgawi ini akan kehilangan efeknya? Ada dua situasi. Situasi pertama adalah akhir dari peristiwa, yang berarti area Rerun Dewa Yan Huang kuno tidak lagi populer dan semuanya aman. Situasi kedua adalah kita telah meninggalkan lingkup arena Tiandao yang sangat besar ini, kata Qin Feng. Setelah insiden ini selesai dan kita meninggalkan daerah ini, bisakah para tetua membasmi yang lebih muda dan mengambil apa yang telah mereka peroleh dari Rerun Dewa Yan Huang kuno? Tanya Li Tianming. Tidak, ada juga batas waktu. Terlepas dari apakah insiden itu berakhir atau kau meninggalkan jangkauannya, benih pelindung hukuman surgawi akan membutuhkan waktu 3 tahun untuk menghilang. Ini perlindungan yang adil bagi mereka yang kekuatannya rendah. Mata Qin Feng sedikit panas. Dia adalah orang yang kekuatannya rendah. Dia ingin mendapatkan hal-hal baik, tetapi takut mendapatkannya. Bagus. Aku sudah mencerna semuanya dalam 3 tahun. Li Tianming merangkumnya dalam benaknya. Bagi yang lain, benih pelindung ini adalah perlindungan dari yang tua kepada yang muda, tetapi baginya, itu hanyalah tiket emas menuju kekebalan dari kematian dalam waktu dan ruang tertentu. Meskipun begitu, jika seseorang yang sedang terpuruk benar-benar mendapatkan sesuatu yang baik, selama dia keluar, pasti akan ada kekuatan besar yang mencarinya untuk diajak bicara, dan pada akhirnya, kesepakatan pada dasarnya akan tercapai. Jadi, jalan surga itu adil, tetapi pada akhirnya semuanya tergantung pada kekuatan dan latar belakang. Qin Feng tahu apa yang dipikirkan Li Tianming dan mau tak mau menyiramnya dengan air dingin. Aku punya pertanyaan lain. Li Tianming menatap cermin hitam. Jika memang ada protos Yan Huang di sini, dan usia mereka lebih dari 500 tahun, bagaimana mungkin mereka tidak memahami benih pelindung hukuman surgawi? Qin Feng berkata dengan bangga, omong kosong. Ini kunci 8 dewa yang menekan kekuatan langit. Kalau tidak, Rerun Dewa Yan Huang kuno ini pasti sudah digali sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai hari ini? Ini proyek besar. Di tempat-tempat yang tak terlihat, banyak orang kuat telah memikirkannya dengan matang. Li Tianming mengerti. Harus kuakui, perilaku melindungi anak singa seperti ini agak menyimpang. Tapi kali ini, akulah yang diuntungkan. Karena mereka tidak termasuk dalam 8 divisi dewa, mereka bertiga hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Segera, suara mengerikan dari surga terdengar di seluruh cermin hitam. Arena Tiandao akan resmi dibuka 1/4 jam lagi. Semuanya, berkumpul di sebelah kanan pintu masuk Rerun Dewa. Suaranya dingin, dalam, dan tanpa emosi, bergema di seluruh langit berbintang. Ledakan. Setelah mendengar perintah ini, banyak sekali jenius tingkat Wanzu keluar dari kapal Dewa Laut Bintang mereka dan menuju ke tempat Li Tianming berada.
Tergantung. Li Tianming melihat sekeliling dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter. Ratusan ribu. Sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah Zeus. Ini adalah latar belakang yang mengerikan dari dunia tingkat Wanzu. Mereka menyerbu, dan tekanan yang mereka bawa sangat besar. 10 dunia tingkat Wanzu mencakup 7 dari 8 kelompok dewa, pada dasarnya semuanya kecuali pantulan yang tak teratur. Jumlah total suku kecil kami di Sangsingsu hampir sama dengan mereka, dan tingkat bakat kami jauh lebih rendah daripada mereka, kata Qin Feng dengan penuh kekaguman. Li Tianming terpesona oleh semakin banyaknya orang jenius di sekelilingnya. Terlalu banyak, terlalu kuat, mereka semua adalah kaum muda. Mereka semua berkumpul di sisi kanan cermin hitam. Ini adalah pintu masuk ke Rerun Dewa bawah. Sedangkan sisi kiri adalah pintu masuk ke Rerun Dewa atas. Pintu masuk bagi yang kuat dan tidak membutuhkan perlindungan arena Tiandao. Mengaktifkan Dao Surgawi memerlukan sejumlah besar kekuatan sumber bintang, jadi perlakuan khusus terhadap benih penjaga hukuman surgawi tidaklah tak terbatas bagi 8 dewa. Li Tianming sudah siap dan menatap ke langit. Ledakan. Pada saat ini, diagram yang sangat cemerlang dari pembentukan langit dan bumi muncul di cermin hitam. Benih berwarna-warni jatuh dari langit. Langit dan bumi, tolong bantu kami bertiga. Li Qingyu mulai melafalkan dalam hati. Lihat jalan surgawi lagi. Didukung oleh 8 bayangan dewa yang ilusinya tak terbatas, menutupi langit di atas seluruh alam semesta, seperti pedang penghakiman yang tergantung di atas kepala semua orang di Sangsingsu, sepasang mata penghakiman yang membentang di bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, menatap semua makhluk hidup di Sangsingsu. Segala sesuatunya beroperasi berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh surga. Arena Dao Surgawi dan benih pelindung hukuman surgawi hanyalah puncak gunung es dari Dao Surgawi. Li Tianming belum sepenuhnya memahami kekuatan sejatinya pada levelnya saat ini. Benih pelindung hukuman langit berwarna-warni yang jatuh dari langit sebenarnya hanyalah sebuah tanda. Benih-benih itu sendiri tidak memiliki kekuatan pelindung. Siapapun yang melanggar aturan yang disepakati dan melanggar tabu surga, mereka akan dihukum mati, dan beberapa hukuman bahkan dapat memengaruhi seluruh klan. Namun, Li Tianming tahu bahwa perlindungan yang diberikan oleh pelindung hukuman surgawi memiliki keterbatasan. Misalnya, jika seorang yang lebih rendah derajatnya mendapatkan harta rahasia, para tetua lainnya tidak akan dapat menyakiti mereka, tetapi mereka dapat menyakiti para tetua, anggota keluarga, dan klan mereka. Hidup selalu memiliki batasan, jadi, pada akhirnya, semuanya kembali pada tingkat harta tersebut. Orang-orang yang status sosialnya rendah tidak memenuhi syarat untuk memiliki hal-hal yang benar-benar baik. Untungnya, benih pelindung hukuman surgawi ini masih sangat berguna bagi Li Tianming saat ini. Dia, Li Qingyu, dan Wei Sheng Moran semuanya menunggu dengan tenang. Dengung-dengung-dengung, ratusan ribu jenius dengan garis keturunan tertinggi dari Rerun Dewa bintang atas dari dunia tingkat Wanzu, bintang pendamping, dan beberapa dari dunia tingkat penciptaan, tidak peduli apakah mereka adalah dewa alam semesta atau bintang, menatap ke langit dengan bintang-bintang bersinar di mata mereka. Aku datang. Li Tianming dan yang lainnya berada di tingkat paling bawah. Para jenius Zeus itu pada dasarnya berada di puncak. Mereka pada dasarnya berasal dari 8 divisi dewa. Setelah mendapatkan benih pelindung hukuman surgawi, mereka segera berbalik dan menuju ke bawah, melarikan diri langsung ke cermin hitam dan menghilang. Ratusan ribu orang, dan jumlahnya terus berkurang. Sejalan dengan itu, jumlah penjaga hukuman surgawi semakin berkurang. Seolah-olah Dao Surgawi memiliki mata, dan pada dasarnya akan memprioritaskan 8 divisi dewa, dan baru kemudian mendistribusikannya kepada klan bintang pendamping. Hal-hal seperti Li Tianming yang merebut kuota murid 8 divisi dewa mungkin saja terjadi, tetapi itu tidak umum. Hampir giliran kita. Qin Feng juga ingin memasuki Rerun Dewa kuno Yan Huang. Ketika benih-benih berwarna-warni itu tiba di hadapannya, ia bahkan lebih bersemangat daripada Li Tianming. Mengerti, sebuah benih berwarna jatuh di tengah alisnya dan tertanam di dalamnya. Cahaya berwarna langsung membanjiri seluruh tubuhnya. Qin Feng sedang berpesta. Li Tianming meliriknya, dan ia berhenti menyombongkan diri. Ia berkata, benda ini dipilih berdasarkan karakter. Kalau kau tidak mengerti, jangan salahkan aku. Jika aku tidak mendapatkannya, kau akan langsung mati, kata Li Tianming. Orang pembawa sial, wajah Qin Feng menegang saat mendengar ini, dan dia segera mulai berdoa untuk Li Tianming. Selanjutnya, doanya pun terkabul. Sebuah benih berwarna jatuh di kepala Li Tianming dan menyatu dengan tubuhnya. Saat itu, Li Tianming merasakan sesuatu yang istimewa, seolah-olah susunan penghakiman kosmik yang mengerikan di langit telah menjadi sandarannya.
Dao surgawi ini adalah kekuatan Yan Huang Protos. Hati Li Tianming membara karena kegembiraan. Impian terbesarnya di Sang Xingsu adalah mendapatkan kembali Dao surgawi. Dan hari ini, sebuah benih telah ditanam. Kakak, aku juga hamil. Suara riang terdengar dari samping Li Qingyu. Li Tianming menoleh dan melihat benih pelindung hukuman surgawi juga telah menyatu di tengah alisnya. Hanya ikan kecil yang tersisa. Li Tianming memikirkan hal ini dan menatap langit. Ia tak bisa menahan perasaan sedikit gugup karena Wei Sheng Moran terlalu penting baginya sekarang. Jika Li Qingyu tidak mendapatkan benih pelindung hukuman surgawi, Li Tianming bisa saja mengirimnya kembali ke matahari dan membiarkannya berlatih keras terlebih dahulu. Noda tinta yang sedikit berperan besar dalam menyokong fondasi. Namun, saat ini, dapat dilihat bahwa jumlah benih penjaga hukuman surgawi yang jatuh dari langit semakin sedikit. Wei Sheng Moran meraih tangan Li Tianming. Tangan kecil memegang tangan besar. Dia tersenyum pada Li Tianming dan berkata lembut, tidak apa-apa, jangan khawatir. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh berkebalikan dari apa yang kami harapkan. Tak lama kemudian, benih penjaga hukuman surgawi pun habis. Termasuk Wei Sheng Moran, hanya ada sekitar 10.000 keturunan suku bintang pendamping yang belum mendapatkan benih pelindung hukuman surgawi. Wei Sheng Moran jelas berasal dari klan Dewa Langit Fantasi, tetapi sepertinya dia belum diakui oleh Dao surgawi. Aneh sekali. Li Tianming menatapnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata lembut, kalau begitu, aku akan mengirimmu kembali ke matahari dulu. Wei Sheng Moran menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan kembali. Li Tianming tertegun sejenak, lalu menatap cermin hitam di bawahnya dan berkata, jangan main-main, itu terlalu berbahaya. Kau akan berada dalam bahaya tanpaku, kata Wei Sheng Moran lembut. Tahukah Anda, penjaga hukuman surgawi hanya dapat mencegah orang yang berusia lebih dari 500 tahun untuk menimbulkan masalah, tetapi Rerun Dewa Yan Huang kuno ini memiliki ratusan ribu jenius tingkat Wanzu yang berusia di bawah 500 tahun. Banyak dari mereka adalah Zeus. Mereka semua sekarang menjadi ancaman mematikan bagi Li Tianming. Kau yakin Li Tianming mengenalnya? Wanita ini sebenarnya sangat keras kepala. Begitu dia memutuskan, dia tidak bisa diusir. Tentu, aku percaya padamu. Aku akan melindungimu di tahap awal, dan kau akan melindungiku di tahap selanjutnya. Oke, kata Wei Sheng Moran dengan tatapan yang sedikit hangat. Setuju. Memang, dengan kehadirannya, perjalanan Li Tianming ke depan akan jauh lebih mudah. Kalau tidak, jika dia bertemu dengan Dewa Kosmik setengah langkah seperti Dong Liwu dan Dong Liwu, dia tidak akan mampu mengatasinya sekarang. Tanpa telekinesis semua makhluk hidup, Zeus tetaplah fatal baginya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Li Qingyu tak kuasa menahan diri untuk menatap Wei Sheng Moran lagi. Saya hanya bisa mendesah betapa beruntungnya saudaranya. Gadis lain yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuknya. Tanpa benih pelindung hukuman surgawi, kau akan menjadi sasaran. Jika kau menyinggung 8 dewa di sana, itu akan sangat berbahaya. Qin Feng mengingatkan. Jika dia tersinggung, mengapa tidak membasminya saja, tanya Li Tianming. Tapi kebanyakan orang yang masuk untuk menjelajahi Rerun Dewa akan memakai cincin pengejar bayangan. Para tetua di luar bisa melihat isi cincin pengejar bayangan itu. Sebelum kau membasmi seseorang, para tetua lainnya pasti sudah mengingatmu, kata Qin Feng. Apakah kamu memiliki cincin pengejar bayangan, tanya Li Tianming. Tidak, latar belakangku hanya mencakup seorang ayah Zeus tingkat pertama. Bagaimana aku bisa menggunakan benda seperti itu? Siapapun yang memakai cincin pengejar bayangan pasti memiliki beberapa urat Zeus di punggungnya. Yan Huang Nether Yuan di Rerun Dewa Yan Huang kuno ini sangat korosif, dan cincin pengejar bayangan biasa tidak akan mampu menahannya. Setidaknya, cincin itu setingkat kaisar kecil, kata Qin Feng. Cincin rekaman, yang ditempa hingga tingkat kaisar langit kecil, memang lebih mewah daripada cincin Sumeru. Singkatnya, generasi kedua Zeus. Oke, Li Tianming memperhatikannya. Jika Anda bertemu seseorang dengan cincin pengejar bayangan, Anda harus ekstra hati-hati. Mereka memiliki cincin pengejar bayangan, dan Li Tianming memiliki debu perak. Alam rahasia manapun yang dimasuki Yin Chen akan menjadi eksistensi yang dominan. Selagi mereka berbincang, mereka tenggelam ke dalam Rerun Dewa Yan Huang kuno. Li Tianming teringat cincin pemburu bayangan, dan hatinya tergerak. Sebelum memasuki Rerun Dewa kuno Yan Huang, ia mengenakan topeng Bauhinia pemberian Zisen. Apa ini, tanya Qin Feng kaget. Anak ini mengenakan topeng aneh, yang tampaknya menyembunyikan segalanya, seolah-olah ia telah menjadi orang yang berbeda. Jangan tanya urusanku, kata Li Tianming dingin.
Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan. Qin Feng. Dua dewa hantu yang mengguncang bumi tiba-tiba menyapu ke sisi ini. Tuanku ada di sini. Cepat turun, kata Qin Feng buru-buru. Apa yang kau takutkan? Li Tianming memegang Li Qingyu dengan satu tangan dan Wei Sheng Moyan dengan tangan lainnya. Tubuhnya sudah setengah terbenam ke dalam cermin hitam, sementara kedua wanita itu sudah sepenuhnya tenggelam. Dengan cara ini, hanya separuh tubuh pria bertopeng ungu dan Qin Feng yang tertinggal di luar. Ledakan. Tepat saat Dewa Hantu hendak datang, formasi Dao Surgawi di langit tiba-tiba bergetar, dan benih pelindung hukuman surgawi milik Li Tianming tiba-tiba bersinar. Hukuman surgawi. Banyak orang terkejut. Siapakah yang begitu berani menantang otoritas surga sejak awal? Pada saat ini, Dewa Hantu itu segera mundur. Di kejauhan, Zeus yang pucat dan kekar ketakutan dan berkeringat dingin, hampir pingsan. Benih pelindung hukuman surgawi. Sang Dewa Suci terbagi menjadi dua, menjadi seorang pria dan seorang wanita dari klan langit fantasi, menatap tajam ke arah Li Tianming, pria dengan topeng ungu. Orang ini belum tahu bahwa orang tersebut telah mengambil Floating World Eye dan membasmi anak-anaknya. Tuan, Qin Feng tampak sangat sedih. Li Tianming melirik Holy Lord dengan dingin, lalu menyeret Qin Feng ke cermin hitam. Berhenti, Sang Holy Lord hanya bisa berteriak marah, namun tidak berani bergerak. Inilah kekuatan benih penjaga hukuman surgawi. Harum sekali. Hingga Li Tianming menghilang dari pandangannya, Sang Dewa Suci tidak tahu menahu tentang pria berwajah ungu ini. Mereka hanya bisa marah dan tidak berdaya. Arena Tiandao akan hancur. Pada saat ini, sorak-sorai bergema di langit. Ledakan. Seberkas cahaya raksasa tiba-tiba melesat keluar dari lingkaran sihir warna-warni di langit, dan sinar cahaya itu langsung menembus sisi kanan cermin hitam. Kekuatan Dao Surgawi meresap ke dalamnya dari jauh, meluas menjadi arena Dao Surgawi super besar di seluruh rerun dewa bawah. Li Tianming baru saja masuk dan melihat seberkas cahaya menyelimuti segalanya. Saat ia bereaksi, segala sesuatu dalam pandangannya dipenuhi dengan kekuatan surga. Akibatnya, kekuatan hukuman surga dapat melindungi setiap murid dengan lebih akurat. Rerun Dewa Yan Huang kuno, wilayah leluhur. Li Tianming menundukkan kepalanya dan menatap dunia aneh di depannya. Betapa anehnya itu. Sejauh mata memandang, dunia tampak penuh dengan lumpur. Ada lumpur hitam keemasan di mana-mana. Dia menggenggam bola lumpur, melihatnya di tangannya, dan menemukan bahwa lumpur lengket ini sebenarnya adalah semacam kekuatan leluhur. Berbeda dari sumber kekuatan bintang, dan juga berbeda dari sumber kekuatan alien. Li Tianming pernah melihat sumber bintang menjadi padat dan berair sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan alam leluhur terakumulasi dan menjadi lumpur yang kacau. Meskipun lumpur ini tampak tidak berbahaya, ia selalu ada di sekitarmu. Begitu menempel di kulit dan dagingmu, kau bisa merasakan dengan jelas betapa dahsyat dan mematikannya. Dia dan Li Qingyu baik-baik saja, karena mereka memiliki hewan peliharaan dan tubuh hantu dan dewa, dan tubuh fisik mereka kuat, tetapi Wei Sheng Moyan hanyalah manusia, dan korosi serta penetrasi Yan Huang Mingyuan berdampak besar padanya. Dia hanya bisa menggunakan hantu miliknya sendiri untuk memblokirnya. Sedangkan untuk Dewa Hantu Zeus, ia masih ada di dalam ring dan tidak dapat digunakan sepanjang waktu. Baik dia maupun Li Qingyu belum mencapai alam turunan ke-9, jadi mereka berdua masuk secara ilegal. Yan Huang Mingyuan. Ini adalah pertama kalinya Li Tianming mendengar kata Yan Huang dan Ming digabungkan. Agak aneh. Hal pertama yang dilakukannya setelah masuk adalah membiarkan Yin Chen keluar. Yin Chen memandang lumpur dan rawa di seluruh dunia, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia berubah menjadi cacing kuisan dan menggunakan struktur tubuh spiralnya untuk mengebor lumpur. Kotor. Kotor. Yin Chen pingsan. Lumpur yang mengenai tubuhnya merupakan siksaan yang mematikan baginya. Terlebih lagi, hal itu akan mengikis tubuh individu tersebut. Bagi dia yang memiliki gangguan obsesif-kompulsif, ini adalah bencana. Anak baik, kau telah mengubah Xiao Wuzang menjadi banci. Kata Lan Huang kaget. Masih kotor. Hulala. Begitu sejumlah besar debu perak keluar, ia segera mengayunkan kakinya dan berlari ke ruang pendamping. Apa yang sedang kau lakukan? Li Tianming melotot. Kotor. Kotor. Bodoh amat John kau. Keluar dari sini. Li Tianming mencubit seekor serangga dan memelototinya. Bodoh amat John kau. Semua orang mengandalkanmu. Tanpamu, aku seperti lalat tanpa kepala di sini. Apa yang harus kulakukan? Tidak. Yin Chen menggelengkan kepalanya dengan panik. Harus berhasil. Li Tianming tiba-tiba mendapat ide dan menarik Lan Huang dari pangkuannya. Ia berkata,
kalian semua boleh kembali mandi di perut kakek kura-kura sesekali. Tidak masalah. Lan Huang berubah menjadi naga berkepala dua dan menjadi bersemangat. Ia berharap Li Tianming dan yang lainnya akan duduk di atasnya, lalu ia akan berlari-lari di lumpur. Kakak, kamu kan naga, bukan terenggiling. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tanya Ying Huo sambil menutupi wajahnya. Kepulan-kepulan, kuihai 9 lapis di perut Lan Huang berputar liar. Gelombang debu perak masuk dan langsung bersinar dengan cahaya perak. Anda bisa mandi. Baru pada saat itulah Yin Chen dengan berat hati menyetujui permintaan Li Tianming. Namun, melihatnya ragu-ragu, tidak berani pergi jauh, dan siap kembali mandi kapan saja, Li Tianming tahu bahwa efisiensi penyelidikan ini akan jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Sial, aku tidak tahan dengan kebiasaan aneh mereka. Li Tianming merasa seperti pemilik monster yang kacau. Menghadapi sekelompok monster dengan temperamen dan kebiasaan yang berbeda-beda ini, ia kewalahan. Bahkan saat ini, 2 monster jiwa dalam benaknya masih bertarung, yang satu bertarung dengan akal sehat, yang satu lagi dengan gegabah, membuat kepala Li Tianming terus berdengung. Lupakan saja, luangkan waktumu. Menatap jurang lumpur yang kacau di depan, Li Tianming berkata kepada Yin Chen, pertama, temukan Xiao Feng. Tentu saja, jika kau menemukan sesuatu yang istimewa, tolong beritahu aku sesegera mungkin. Yang menanggapinya adalah sekelompok serangga kuisan yang baru saja kembali dari Yin Chen. Mandi. Dengan suara keras, mereka menyerbu perut Lan Huang, berguling-guling lalu keluar lagi, tetapi mereka menjadi kotor lagi hanya setelah beberapa langkah. Namun mereka masih senang mencuci. Li Tianming tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajahnya. Qin Feng tercengang melihat hewan-hewan pendamping ini. Apa-apaan ini? Itu bukan binatang kosmik, tapi kelihatannya aneh. Lalu mereka mulai tenggelam. Tak lama kemudian, batu komunikasi Qin Feng tiba-tiba menyala. Ia membukanya dan melihat sosok Zeus perempuan yang sangat cantik dan cerdas muncul di hadapannya. Saudari Yuan Long. Mata Qin Feng menampakkan ekspresi menjilati guk-guk. Xiao Feng, kamu di dalam, aku datang untuk mencarimu menggunakan batu komunikasi, kata Zeus perempuan itu. Ini, Qin Feng menatap Li Tianming. Siapa itu? Tanya Li Tianming. Kami adalah Yuan Long, pemimpin aliansi bintang pendamping Dayan, kata Qin Feng dengan hormat. Sahabat Dayan Star Alliance. Maksud saya, aliansi jenius dari semua suku kecil di bintang pendamping 49 bintang Dayan. Apa hubunganmu dengan aliansi ini? Tanya Li Tianming. Kita satu pikiran, kata Qin Feng. Jelaslah, pembentukan aliansi ini dimaksudkan agar yang lemah bersatu dan bersama-sama melawan tekanan dari klan Dewa Fantasi bintang 49 Dayan. Baiklah, biarkan dia datang. Selama batu komunikasi Sang Xingsu terhubung, jika jaraknya tidak jauh, mereka memang bisa lebih dekat satu sama lain. Sekarang kemampuan eksplorasi Yin Chen telah melemah, Li Tianming ingin mengenal beberapa orang untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menambahkan beberapa mata-mata untuk mengetahui berita tentang Ye Ling Feng. Di rerun Dewa Yan Huang kuno ini, para bangsawan Sang Xingsu dari 8 dewa di 10 dunia besar alam semesta pasti tidak akan memiliki hubungan apapun dengannya. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah suku-suku kecil di bintang-bintang pendamping utama yang bukan bagian dari 8 divisi dewa. Dayan Pantheon Star Alliance adalah pilihan yang lebih baik. Saat jauh dari rumah, Li Tianming tidak ingin dikelilingi musuh. 8 suku dewa dan klan Yan Huang adalah musuh bebuyutan, dan tak ada jalan lain. Namun, jika ada kesempatan, ia pasti ingin berteman dengan orang dan suku lain. Lagi pula, dia benar-benar tidak punya kekuatan lagi sekarang. Sulit untuk hanya mengandalkan keturunan Yan dan Huang di Sang Xingsu. Belenggu surga sulit diatasi. Oleh karena itu, dia juga tulus dan ingin mendapatkan lebih banyak teman di Sang Xingsu. Karena alasan ini, sebelum Yuan Long tiba, Li Tianming juga meminta Qin Feng memberikan rincian lebih lanjut tentang aliansi bintang pendamping Dayan. Ada 5 pemimpin, apakah mereka semua Zeus? Itu cukup bagus. Di dunia tingkat penciptaan 8 dewa, pada dasarnya tidak ada jenius garis keturunan puncak yang dapat menjadi dewa alam semesta pada usia 500 tahun. Ada 49 bintang pendamping di Dayan, dan 5 di antaranya lahir. Bakat semacam ini setidaknya jauh melampaui Xia Xingsu. Meskipun ini adalah kelompok murid bintang pendamping kita, beberapa pemimpin aliansi sebenarnya dekat dengan klan langit fantasi, jadi mereka bisa mendapatkan perlakuan istimewa, kata Qin Feng bangga. Sejujurnya, dia sebenarnya dekat dengan klan langit fantasi. Terus terang saja, ini adalah aliansi tugas yang harus dijalankan. Tentu saja, aliansi ini pada dasarnya untuk kepentingan anak-anak bintang pendamping kita.
Tapi kau juga tahu tirani klan langit fantasi, berkali-kali kita tak berdaya. Kata Qin Feng dengan sangat bijaksana. Oke, Li Tianming tidak berencana untuk menjalin hubungan dekat dengan mereka. Paling-paling, ia hanya akan bertemu mereka dan membiarkan Bai Ye mengikuti mereka secara diam-diam, yang sama saja dengan memiliki mata-mata tambahan. Sedangkan Yin Chen, Li Tianming sudah lama berusaha membujuknya, tetapi dia masih ragu-ragu. Memang benar dia berbuat curang terlalu banyak dan dihukum. Tak lama kemudian, beberapa orang datang ke sini. Mereka tidak membawa cincin pemburu bayangan, kan Li Tianming bertanya pada Qin Feng dengan suara rendah. Kau bercanda, percuma saja membawa orang-orang seperti kami yang tak punya latar belakang. Kalau kami yang terbasmi, kemungkinan besar itu adalah 8 dewa. Beraninya orang tua kami bicara begitu, kata Qin Feng sambil tersenyum. Dia cukup optimis. Saya merasa mendapat untung hanya dengan bisa masuk dan menjelajah. Li Tianming melihat seorang gadis muda Zeus pada pandangan pertama. Wanita itu mengenakan zirah biru tua dan berambut biru panjang. Cahaya bintang memancar di sekelilingnya. Partikel-partikel di tubuhnya telah lama berevolusi menjadi partikel neutron, memberinya nuansa berbintang yang lebih kuat. Namun, hal ini tidak membuatnya kehilangan pesonanya. Sebaliknya, kulitnya yang berkilauan bak bintang juga memiliki daya tarik yang unik. Namun bagi Li Tianming, dia agak seperti spesies lain, jadi meskipun dia cantik dan menawan, sulit untuk merasakan apapun. Saya kira hanya ketika Li Tianming menjadi Dewa Zeus, dia dapat merasakan pesona cahaya bintang yang melonjak ini. Selain gadis bernama Yuan Long ini, ada beberapa dewa bintang di alam Yan, yang sebagian besar berada di atas alam Yan ke-10. Kekuatan tempur mereka sangat bagus, lebih kuat dari Qin Feng, dan mereka semua terlihat sangat muda. Xiao Feng, ayo pergi. Yuan Long tidak datang ke sini khusus untuk mencari Qin Feng. Tujuannya seharusnya untuk mengumpulkan lebih banyak orang dari aliansi untuk bertindak bersama, jadi Qin Feng hanyalah salah satu orang yang ikut dalam perjalanannya. Setelah memanggil Qin Feng, dia melanjutkan perjalanan ke arah berikutnya. Saudari Yuan Long, Qin Feng bergegas menghampiri, wajahnya penuh sanjungan, dan berkata, aku punya 3 teman. Bisakah kita pergi bersama? Teman Yuan Long berbalik dan melihat Li Tianming dan 2 lainnya. Alam turunan ke-6 dan 2 alam turunan ke-3. Sebelum Yuan Long sempat berbicara, 2 pemuda berpakaian hitam di sampingnya berbicara lebih dulu. Mereka tampak sangat mirip dan baru saja berbicara serempak, seolah-olah mereka memiliki koneksi telepati. Mereka pasti kembar. Ya, hehe, Qin Feng tersenyum canggung, meskipun tingkatan mereka tampak lebih rendah, ketiga temanku sangat cakap dan tidak akan menghalangi tim kami. Qin Feng, kau bercanda. Pemuda berpakaian hitam di sebelah kiri tampak serius. Aku tidak bermaksud meremehkanmu, tapi sudah jelas dinyatakan bahwa kultivator di bawah alam turunan ke-9 tidak boleh masuk, kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan mati. Beginilah aturannya. 8 divisi dewa berhak melanggar aturan, tapi kami, suku-suku kecil bintang pendamping, tidak. Kalian merugikan mereka dengan membawa mereka masuk, kata pemuda berpakaian hitam di sebelah kanan. Oke, Qin Feng menatap Yuan Long dan bertanya, bagaimana dengan adikku? Karena kau teman Xiao Feng, ikutlah. Ini bukan masalah serius, jadi jangan dibesar-besarkan. Para tetua tidak terlalu peduli dengan larangan ini. Yuan Long menatap Li Tianming dan 2 lainnya lalu berkata dengan serius, tapi, kalian bertiga, masuk saja dan lihat sendiri. Kami akan mengirim kalian keluar begitu kami sudah mendekati pintu masuk, oke? Mendengar ini, Li Tianming merasa akan sulit untuk bepergian bersama mereka. Ia meminta Bai Ye untuk memisahkan beberapa benih jiwanya dan mengikutinya, yang bisa dianggap sebagai tanda. Kemudian ia membungkuk dan berkata, terima kasih, Saudari Yuan Long, terima kasih, Saudara Qin Feng, tetapi kami bertiga berencana untuk bepergian sendiri, jadi kami tidak akan mengganggu Anda. Bepergian sendirian. Yuan Long sedikit terkejut. Ia ingin mengajak ketiga anak itu jalan-jalan. Qin Feng mengedipkan mata. Kamu juga harus mengikuti mereka, kata Li Tianming. Oke, Qin Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dengan jiwa bayi kecil di dekatnya, dia tidak bisa lepas dari kendali Li Tianming. Kedua pemuda berpakaian hitam itu merasa tersinggung oleh Li Tianming ketika mendengar ini. Mereka melirik Li Tianming dan kedua saudara lainnya sejenak, dan kedua saudara itu menggelengkan kepala tanpa mengatakan apapun lagi. Selamat tinggal. Setelah Li Tianming mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dia berbalik dan pergi dengan tegas bersama kedua gadis kecil itu. Qin Feng, siapa ini? Dia bukan dari 8 kelompok dewa. Maukah kau mendengarkan mereka? Tanya pemuda berbaju hitam di sebelah kiri. Apalagi yang pakai topeng ungu,
Sombong banget si Suster Yuan Long udah setuju bawa mereka, tapi dia masih belum puas, tanya pemuda di sebelah kanan. Oke, itu bukan urusanmu, berhenti bicara. Setelah Yuan Long selesai berbicara, ia berbalik dan menuju ke arah lain bersama sekelompok teman dari aliansi bintang pendamping Dayan. Wajar saja jika alam dan ukuran tubuh seseorang tidak cukup besar, ia akan dianggap sebagai anak nakal di rerundewa Yan Huang kuno ini. Oleh karena itu, Li Tianming tidak merasa aneh jika dia tidak dapat bepergian bersama kelompok orang itu. Yang dapat dilakukannya selanjutnya adalah berkeliaran, meninggalkan benih jiwa Bai Ye dan Bai Ling sebagai tanda, sambil terus-menerus memberi nasihat yang sungguh-sungguh kepada Yin Chen. Tidak, berhenti, kotor. Yin Chen bertekad untuk tidak pergi jauh. Sambil menyelidiki, mandi. Jangkauan deteksinya hanya sedikit lebih kuat dari kesadaran Zeus tingkat pertama, jadi keunggulan Li Tianming di area ini telah sangat berkurang. Untungnya, selama aku berjalan cukup cepat, setidaknya Bai Ye dan Bai Ling masih bisa berguna. Li Tianming kemudian menyesuaikan sikapnya. Ratusan ribu orang telah datang, tapi kami belum bertemu siapapun secara kebetulan. Ini membuktikan bahwa rerundewa di bawah sana cukup besar. Li Tianming telah berkeliaran di sini selama beberapa hari, dan Yin Chen tidak melihat seorang pun selama pencarian kecilnya. Tetapi, apa yang tidak pernah diduga Li Tianming adalah bahwa dia beruntung di area pencarian yang begitu kecil. Hari itu, Yin Chen tiba-tiba berkata pada Li Tianming, kami menemukan sebuah relik. Apakah ini baik-baik saja? Li Tianming melihat segerombolan serangga yang antri untuk mandi di perut Lan Huang, sangat berantakan. Kepulan-kepulan. Dengan Yin Chen memimpin jalan, Li Tianming dan dua orang lainnya tidak perlu bergerak sendiri. Lan Huang menggendong mereka dan meluncur di lumpur yang terbentuk oleh Yan Huang Mingyuan seperti terenggiling. Rerundewa apa, tanya Li Tianming sambil menatap lumpur lengket beterbangan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Bentuknya seperti hati, jawab Yin Chen. Hati bahkan materi, tanya Li Tianming. Bukan, itu bukan laut bintang atau kapal dewa. Tapi ada penghalangnya, jawab Yin Chen. Itu adalah bangunan dengan penghalang yang dibuat di atasnya, yang harus ditempa dari biji besi berkualitas tinggi. Efek perlindungannya bergantung pada penghalang itu sendiri, dan pada dasarnya mustahil untuk dipindahkan. Antar langsung ke pintu masuk. Yin Chen selalu mandi dan dapat menemukan tempat yang bagus untuk mandi, yang membuatnya sangat bangga. Hanya butuh waktu sekitar 1/4 jam untuk mencapai tujuan. Ini berarti Li Tianming kebetulan berada di dekat rerundewa ini. Ada lumpur di mana-mana, Yin Chen telah mencapai pintu masuk, tetapi Li Tianming masih tidak dapat melihat apapun. Dia hanya bisa memisahkan lumpur Yan Huang Mingyuan di depannya, dan kemudian dia melihat pintu perunggu kuno dan berbintik-bintik muncul di depannya. Apakah ini pintu masuk ke aorta di jantung? Li Tianming memisahkan sedikit dan dapat melihat dengan jelas bahwa pintu masuk itu berbentuk pembuluh darah besar. Lebih jauh ke bawah, terdapat relik berbentuk hati. Jika rerundewa Yan Huang kuno adalah rawa yang sangat besar, maka ukuran hati ini seperti kacang. Bahkan jika ratusan ribu orang memisahkan di dalamnya, tetap saja sangat sulit untuk menemukan tempat ini. Itu tergantung pada keberuntungan. Namun, bagi Li Tianming, itu sudah merupakan raksasa yang sebanding dengan kapal Dewa Laut Bintang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita masuk melalui pintu ini? Li Tianming dan Li Qingyu saling memandang. Kalau ini ada hubungannya dengan klan ilahi Yan Huang, lalu bagaimana dengan kita? Mereka saling berpandangan, kakak beradik. Akhirnya, keduanya sampai pada suatu kesimpulan, jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya membawa ayah. Li Wudi adalah banteng darah yang memiliki darah murni dari klan ilahi Yan Huang. Meskipun Li Qingyu membawa kolam dosa asal, garis keturunannya sendiri telah berubah menjadi garis keturunan 8 dewi. Bang-bang keberuntungan, Li Tianming melihat ada belenggu penghalang di pintu, yang sangat kuno. Baik dia maupun Li Qingyu tidak bisa menggunakan darah untuk menghancurkannya, jadi dia ingin menggunakan keterampilan klan Tianzi lagi. Yin Chen menyebar ke sekelilingnya untuk mencegah yang lain mendekat. Jauh di dalam lumpur ini, pikiran Zeus masih sangat efektif. Jauh lebih berguna daripada mata. Mata pencuri langit Li Tianming dengan cepat berubah menjadi 100 mata merah. Dari sudut pandang mata-mata ini, struktur belenggu penghalang di gerbang menjadi jelas. Yang menyertai mata ini adalah tangan pencuri surga milik Li Tianming. Ada sesuatu, kata Li Tianming. Mungkinkah Wei Sheng Moran bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit, Li Tianming menatapnya. Semua pria di dunia bisa bingung, tapi aku tidak. Apakah kamu seorang wanita? Ying Huo datang dan bertanya. Saudaraku, berhentilah berpura-pura. Li Qingyu terhibur oleh kunang-kunang itu.
Li Tianming terbatuk dan berkata dengan serius, tangan pencuri langitnya terus menari-nari di gerbang perunggu, bagaikan nyala api yang tak terduga di ujung lilin. Keahlian kakakku memang bagus, kata Li Qingyu dengan penuh emosi. Ya, Wei Sheng Moran mengangguk, jantungnya berdebar pelan. Tidak, Li Qingyu melotot dan berkata, Saudari Xiaoyu, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku juga tidak punya. Wei Sheng Moran berkata dengan tatapan kosong. Kalau kalian berdua terus ngobrol, kita akan dapat segalanya, kata Ying Huo sambil mendesah. Sekitar setengah jam berlalu, wajah Li Tianming memucat, seolah-olah ia telah menghabiskan banyak energi. Tangan itu telah mencengkeram pintu perunggu setidaknya 10.000 kali sebelum akhirnya ia berhasil membuka pola ilahi dari seluruh penghalang dan melenyapkannya. Berdengung, saat penghalang itu menghilang, seluruh gerbang perunggu berubah menjadi abu hijau dan tiba-tiba menghilang. Aorta di jantung dibuka oleh Li Tianming. Bau yang telah terkurung selama bertahun-tahun menghantam wajah Li Tianming, hampir membuatnya terjatuh. Sangat jujur. Dia melihat ke bawah dan melihat jurang yang sangat dalam di depannya. Dia tidak terburu-buru dan langsung memberi instruksi pada Yin Chen. Di sini tidak kotor lagi, kamu bisa masuk saja, kan? Bagus. Yin Chen kemudian bergegas masuk dan membantu Li Tianming menyelidiki terlebih dahulu. Saat Yin Chen baru saja masuk, Li Tianming tiba-tiba menemukan bahwa dinding pintu masuk relik ini memiliki kilau hitam keemasan, dan cahayanya menembus lumpur yang tersusun dari Yan Huang Mingyuan. Apa yang terjadi? Li Tianming bertanya pada Yin Chen. Hati ini mulai bersinar, kata Yin Chen. Seluruh hati bersinar, bukankah itu akan membuat kita terekspos? Apakah itu akan menarik perhatian orang lain? Tanya Li Tianming sambil mengerutkan kening. Benar sekali, kata Yin Chen. Ini pasti ada hubungannya dengan cara tidak biasa yang kulakukan saat membuka pintu. Cara normal untuk membuka pintu adalah dengan menggunakan darah klan ilahi Yan Huang. Memikirkan hal ini, Li Tianming merasa sedikit tidak senang. Dia sudah bekerja keras untuk membuka pintu, tetapi orang lain masih bisa masuk. Sekarang cahaya hati tidak teratur dan tampak semakin terang. Lalu, jantung itu benar-benar berdetak seperti jantung sungguhan, mengeluarkan suara berdebar dan bergetar, seolah-olah setiap suara lebih keras daripada suara sebelumnya. Brengsek, meskipun Li Tianming tidak bisa berkata apa-apa, dia tetap memanfaatkan kesempatan dan membawa Li Qingyu dan Wei Sheng Moran masuk terlebih dahulu. Silver Dust telah membuka jalan ke depan. Jika seseorang datang dari belakang, Yin Chen akan menemukannya terlebih dahulu di pintu masuk gua. Anda hanya bisa menyerang lebih dulu. Cepat kemari. Yin Chen tiba-tiba berteriak keras. Apakah kau menemukan harta karunnya? Tanya Li Tianming cepat-cepat. Tidak, sayang, tapi sayang, kata Yin Chen. Bayi. Li Tianming tercengang. Apa-apaan? Dia menelusuri arteri ini ke bawah dan segera tiba di tempat Yin Chen ditemukan. Makhluk hidup. Li Tianming sekilas melihat ada sesuatu yang melompat di tanah. Itu binatang kecil. Tidak punya tangan atau kaki, hanya kepala berbulu. Rambutnya berwarna keemasan, tetapi ia memiliki sepasang mata hitam besar. Mulutnya sangat kecil, dan ia menatap Li Tianming dan yang lainnya dengan linglung, sambil mengeluarkan suara ayam jantan. Kakak Ji, keturunanmu miau-miau terbangun setelah mendengar suara itu. Sial, ini ayam apaan? Ya cuma bola. Dan dia bisa lompat-lompat, kata Ying Huo sambil cemberut. Lucu sekali. Li Qingyu ingin sekali mencoba, tetapi tidak berani. Pada saat ini, Li Tianming, yang terampil dan berani, mengulurkan tangan dan mengambil bola binatang kecil itu. Bola binatang kecil itu berteriak ayam jantan dan memelototi Li Tianming. Lalu, ia menyedot jiwa Li Tianming ke matanya. Berdengung, jiwa Li Tianming melarikan diri ke tubuh makhluk hidup dan melihat ke depan. Pada saat itu, dia terkejut. Perintah permukaan laut bintang. Bagaimana ini mungkin? Seekor binatang kecil yang hidup ternyata menyembunyikan ordo jiwa surgawi. Atau apakah ini hanya ilusi dari tatanan ini? Li Tianming sangat terkejut. Di hadapannya terbentang lautan bintang yang amat luas. Di lautan bintang keemasan dan hitam ini, terdapat bintang-bintang. Setiap bintang membentuk benua heksagonal, samudera, dan kemudian kota heksagonal. Itu memang perintah yang benar. Kalau begitu, guru dari ordo jiwa surgawi ini adalah... Jiwa Li Tianming lolos ke dalamnya, mengembara di lautan bintang ini, mengamati setiap bintang. Setiap bintang dan setiap benua memiliki perubahan misterius. Ia sekali lagi menjauh dari lautan bintang dan mengamati dengan saksama dari jarak yang cukup jauh. Ia melihat bintang-bintang di sana tersusun samar-samar menjadi beberapa kata. Klan ilahi Yan Huang, Li Chenglong.
Li Tianming terkejut. Itu memang ordo jiwa surgawi yang ditinggalkan oleh leluhur klan ilahi Yan Huang. Tingkat Xinghai pertama. Ini membuktikan bahwa rerundewa Yan Huang kuno ini memang terkait dengan Yan Huang Protoss. Li Tianming berpengetahuan luas dan berpengalaman, tetapi baginya, terlalu ajaib bahwa ordo jiwa surgawi tersembunyi di tubuh binatang kecil ini. Ia hanya berpikir untuk mengamati tatanan bintang lautan ini dan memanfaatkan waktu untuk berlatih, tetapi ia tidak menyangka sesuatu yang lebih ajaib akan terjadi. Jiwanya ditelan oleh bola binatang kecil ini sendiri. Dan sekarang, ia memuntahkan jiwa Li Tianming lagi. Ini berarti ia memiliki inisiatif untuk memutuskan apakah akan mengizinkan Li Tianming berlatih. Ayam, bola binatang kecil itu memelototi Li Tianming, seolah menyadari bahwa Li Tianming tidak memiliki cukup darah klan ilahi Yan Huang, jadi ia sedikit kesal. Ia justru melepaskan diri dari Li Tianming dan melarikan diri dengan marah. Mungkinkah Li Tianming bingung apakah harus tertawa atau menangis? Dia, Li Qingyu dan Wei Sheng Moran buru-buru mengejarnya. Memang benar, bola binatang kecil ini cukup kuat dan cepat. Li Tianming bisa saja mengikatnya dengan rantai surga terbakar Tai Huang, tetapi dia tidak melakukannya. Makhluk ini sangat aneh. Fisiknya tidak menyerupai Dewa Bintang, maupun Dewa Zeus. Mungkin saja makhluk ini hanya ada di alam leluhur. Relik berbentuk hati ini sudah ada entah berapa tahun yang lalu. Sepertinya tidak memiliki mekanisme reproduksi, tetapi ia bisa bertahan hidup di sini begitu lama. Mungkinkah ia abadi? Mereka semua sangat ingin tahu. Agar tidak mengganggu bola binatang kecil itu, Li Tianming hanya mengikutinya dan tidak berani menggunakan kekerasan terhadapnya. Mungkin, ini ada hubungannya dengan leluhur klan ilahi Yan Huang yang telah meninggal. Kalau kita ganggu, bukankah itu sama saja dengan ganggu nenek moyang kita? Li Tianming pasti tidak akan melakukan ini, jadi meskipun dia penasaran, dia juga memiliki cukup kesabaran. Mengikuti bola binatang kecil itu, mereka bertiga terus masuk lebih dalam ke jantung. Pada saat ini, Yin Chen, yang masuk lebih dulu, memberikan pesan lain. Banyak sekali, bola-bola kecil, kata Yin Chen. Sama seperti ini. Itu benar. Ada berapa jumlah totalnya, tanya Li Tianming. Saat ini, kami telah melihat ratusan. Kami memperkirakan mungkin ada puluhan ribu. Kata Yin Chen. Saat menyebar ke seluruh rerundewa, jumlah bola binatang kecil ini akan ditentukan secara akurat. Puluhan ribu, menurut pandangan mata. Li Tianming terkejut saat itu juga. Jika satu bola binatang kecil berarti ada tatanan tingkat laut bintang, apa artinya jika ada puluhan ribu di antaranya? Saya khawatir dunia dengan 10.000 alam semesta bahkan tidak memiliki dukungan tatanan permukaan laut bintang sebanyak ini. Hanya Zeus di atas 1000 meter yang dapat melahirkan tatanan tingkat bintang. Dikatakan bahwa ini adalah tahap kedua dari kultivasi Zeus. Setelah mendengar ini, Li Tianming benar-benar ingin mengambil bola-bola binatang kecil ini. Namun, yang membuatnya pusing sekarang adalah ia tampaknya tidak bisa mendapatkan persetujuan dari benda-benda kecil ini. Li Tianming sedikit khawatir bahwa jantung yang bergetar dan berkedip ini akan menarik lebih banyak perhatian orang. Mari kita cari beberapa lagi dan lihat. Ia terus menyelam lebih dalam. Yin Chen telah membimbingnya ke arah itu. Tak lama kemudian, ia tiba di sarang sebuah bola binatang kecil, tempat puluhan bola binatang kecil berkumpul. Begitu Li Tianming masuk, mereka semua membuka mata lebar-lebar, berteriak, "Ayam! Ayam!" dan melompat-lompat di sekelilingnya. Berdengung, beberapa dari mereka melompat ke pelukannya dan Li Tianming. Mereka menggerakkan hidung kecil mereka dan mengendus kakak beradik itu, tampak sedikit menyukai mereka. Berdengung, salah satu bola binatang kecil menarik jiwa-jiwa surgawi saudara-saudari itu ke dalam tubuh mereka. Ordo tingkat bintang lainnya muncul di depan mata Li Tianming. Namun seperti sebelumnya, begitu Li Tianming ingin mulai memahami, mereka akan mengeluarkan suara ayam jantan, melemparkan jiwa Li Tianming keluar, berbalik dan melompat dengan bangga. Situasi serupa terjadi di pihak Li Qingyu. Adapun Wei Sheng Moran, mereka terlalu malas untuk mendekat, apalagi menarik Tian Hun. Ini menunjukkan bahwa mereka juga memiliki mekanisme identifikasi mereka sendiri. Hampir pasti ada puluhan ribu ordo jiwa surgawi tingkat laut bintang di dalam relik hati ini. Jika kita membawa makhluk-makhluk kecil ini kembali ke matahari, aku dan seluruh keturunan Yan Huang akan mendapatkan manfaat dari pencapaian leluhur kita. Li Tianming juga sangat perlu memahami jalur kultivasi ordo jiwa surgawi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya sendiri. Inilah kekurangan keturunan Yan dan Huang. Mereka tidak memiliki jiwa surgawi yang diwarisi dari leluhur mereka. Bagian yang mereka miliki sekarang direnggut dari 3 bintang di Zongtian,
dan jumlah mereka hanya sekitar selusin. Kalau kita mau bawa mereka pergi, kita harus patuh dulu. Apa ada cara untuk membuat mereka patuh? Li Tianming, Li Qingyu, dan Wei Sheng Moyan saling berpandangan. Mereka seperti hewan kecil. Mereka seharusnya tertarik pada hal-hal baru. Apa yang bisa menarik minat mereka, pikir Li Qingyu. Li Tianming mulai mencari ke dalam cincin sumi miliknya, lalu mengeluarkan beberapa benda untuk mencoba memikat bola-bola binatang kecil tersebut. Ia mencoba puluhan cara, tetapi tak satu pun berhasil. Bola-bola hewan kecil itu bermain sendiri-sendiri, melompat-lompat, dan mengabaikan Li Tianming. Seandainya aku membawa ayahku lebih awal, dia mungkin akan membantu, kata Li Qingyu sambil tersenyum tak berdaya. Sekarang rerun dewanya sudah terbuka, kita tentu tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Biar aku coba. Li Tianming mengeluarkan rerun dewa ordo sambil berbicara. Ia hanya mencobanya, tetapi tak menyangka bola-bola binatang kecil itu tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, mengelilinginya, dan mengeluarkan suara kokok ayam yang lucu. Mata Li Tianming berbinar. Ia mengambil sebuah bola binatang kecil dan memasukkan rerun dewa ketertiban ke dalam mulutnya. Bola itu membuka mulutnya dan menelannya. Kemudian matanya mulai berputar-putar, seolah-olah sedang mabuk, berguling-guling di tangan Li Tianming. Sebuah ide tiba-tiba muncul di mata Li Tianming. Kali ini, ia berinisiatif menyembunyikan jiwanya di dalam tubuh bola binatang kecil ini dan mulai memahami tatanan bintang laut di dalamnya. Kali ini, dia tidak diusir. Bola binatang kecil itu sangat mabuk di tangannya. Bola-bola hewan kecil lainnya mencium baunya dan berkumpul di kaki Li Tianming, melompat-lompat sambil berkokok seperti ayam. Apakah rerun dewa ordo berfungsi? Melihat ini, Li Qingyu juga mengeluarkan rerun dewa ordo dan mencobanya, dan berhasil seperti Li Tianming. Ada juga banyak bola binatang kecil berkumpul di sekelilingnya. Kalau begitu, bisakah kita memancing mereka dan langsung menaiki kapal Dewa Laut Bintang kembali ke matahari, tanya Wei Sheng Moran. Li Qingyu tidak berlatih seperti Li Tianming untuk saat ini. Dia mengamati dan berkata, ada puluhan ribu makhluk kecil ini, dan ukuran gabungan mereka cukup besar. Ada orang-orang yang berpatroli di pintu masuk rerun dewa. Kalau kita langsung menghabisi mereka, aku khawatir akan agak merepotkan. Mereka makhluk hidup. Jika mereka memasuki cincin Sumeru, apakah ada kemungkinan mereka akan mati? Karena mereka bukan hewan pendamping, mereka tidak dapat memasuki ruang pendamping. Terlebih lagi, Li Tianming tidak tahu untuk saat ini apakah makhluk leluhur semacam ini dapat bertahan hidup di matahari, karena mereka lahir dari Yan Huang Mingyuan, dan Yan Huang Mingyuan serta sumber bintang adalah kekuatan yang sama sekali berbeda. Yang terpenting, meskipun mereka terpikat oleh rerun dewa ordo, mereka masih dalam kondisi tak terkendali. Kalau terjadi apa-apa, mereka mungkin akan kabur semua, kata Wei Sheng Moran cemas. Kita belum cukup tahu tentang mereka. Biarkan Tuan Chen mengamati mereka lebih lama lagi untuk melihat apakah kita bisa menemukan misteri lain di rerun dewa ini, kata Li Qingyu. Ya, benar. Melihat Li Tianming segera memasuki kondisi kultivasi, mereka menunggu dengan tenang. Selama Yin Chen tidak berbicara, itu berarti tidak ada seorang pun yang datang dari luar untuk saat ini. Adapun misterinya, mereka tidak perlu berlarian seperti lalat tanpa kepala. Yin Chen dan Bai Ye sedang mencari di seluruh rerun dewa. Tak lama kemudian, Yin Chen menyampaikan berita yang terkonfirmasi. Total ada 10.000 bola binatang kecil di dalam jantung ini. Tepat 10.000, tidak lebih, tidak kurang. Kemudian, Yin Chen juga berkata bahwa selain bola-bola hewan kecil ini, rerun dewa itu kosong dan tidak ada lagi yang dapat ditemukan untuk saat ini. Li Tianming hanya bisa membiarkannya terus menyelidiki. Dia menggunakan rerun dewa ketertiban untuk menarik sejumlah besar bola hewan kecil ke sisinya. Ini membutuhkan banyak waktu karena makhluk-makhluk kecil ini terlalu nakal dan sulit dikendalikan. Kebanyakan dari mereka rakus akan ketertiban, tetapi ada juga beberapa yang terlalu malas untuk memperhatikan. Ini menunjukkan bahwa makhluk hidup ini memiliki pemikirannya sendiri dan sangat aneh. Li Tianming mengandalkan rerun dewa ordo untuk menarik lebih dari 6.000 bola binatang kecil, yang berkumpul di dasar rerun dewa jantung. Pada saat yang sama, Yin Chen dan Bai Ye, yang memegang banyak rerun dewa ordo, membantu Li Tianming menarik bola-bola binatang kecil lainnya. Pokoknya, kalau bisa curang satu saja. Pada saat ini, Li Tianming melihat bola-bola hewan kecil melompat di depannya, dan pemandangannya sangat spektakuler. Orang-orang ini tidak bodoh. Jika Li Tianming tidak memberi mereka keuntungan apapun, mereka akan lolos begitu saja. Jadi Li Tianming hanya bisa terus melahap rerun dewa ordo. Beruntungnya, itu adalah rerun dewa ordo,
bukan rerun dewa turunan. Begitu rerun dewa turunan muncul, bola-bola binatang kecil ini menjadi gila di tempat. Untungnya, rerun dewa Ordo membawa cukup banyak. Jika Li Tianming tidak pergi ke alam ilahi abadi sebelum datang ke rerun dewa ini, dia tidak akan mampu mengendalikan bola-bola binatang kecil ini. Selanjutnya, Li Tianming mengujinya dengan cincin Sumeru dan menemukan bahwa mereka benar-benar tidak bisa tinggal di dalam. Artinya, jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus mengambilnya dengan paksa. Setidaknya untuk saat ini, dan karena benda ini sangat berantakan, mudah untuk mendapat masalah jika Anda mencoba membawanya. Hal ini membuat Li Tianming sakit kepala. Dia benar-benar membutuhkan puluhan ribu pesanan tingkat bintang ini. Aku hanya bisa meminta Yin Chen dan kedua Xiao Liu untuk memikirkan solusinya. Ngomong-ngomong, kalian berdua, Bai, bisakah kalian berhenti bertengkar, kata Li Tianming dengan marah pada dua hal yang ada di kepalanya. Siapa yang bermarga, Bai, ambil kembali namamu yang bau itu, aku tidak mau, gerutu Bai Ling. Li Tianming tidak bisa berkata apa-apa. Ayo, kita berlatih saja sambil mencari tahu. Aku sudah menghabiskan rerun dewa Ordo dan bola binatang kecil itu mabuk. Akan sia-sia jika aku tidak memahaminya. Dia dan Li Qingyu digantung oleh rerun dewa ketertiban saat mereka memasuki kultivasi. Untungnya, rerun dewa Yan Huang kuno ini dipenuhi dengan esensi neter Yan Huang. Bahkan jika ada kelainan di jantungnya, tampaknya sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Seluruh rawa leluhur terlalu besar. Ordo jiwa surgawi Yan Huang Protos memang lebih sesuai denganku. Efek ini sedikit mengejutkan Li Tianming. Langit itu luas dan bumi itu luas, dan kekuatan tempurnya adalah yang terhebat. Jika kau ingin mengalahkan mereka, hal terpenting yang kau andalkan adalah kekuatan. Ketika kau punya kekuatan, kau akan punya banyak cara untuk melakukannya. Jadi, Li Tianming berpacu dengan waktu. Kakak Yuan Long, lihat. Di tengah dunia lumpur yang bergulung-gulung, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di depan sebuah lubang berbentuk aorta. Ia menunjuk dengan penuh semangat dan berkata, ini rerun dewanya. Pintunya terbuka, dan ada suara gemetar. Kita telah menemukan sesuatu yang besar. Namanya adalah Bai Li Liuyan, dan dia adalah keturunan Zeus, bintang pendamping bintang ke-49 Dayan. Pemuda berpakaian hitam lainnya di sampingnya adalah saudara kembarnya, bernama Bai Li Feiyu. Mendengar suara itu, lebih dari selusin orang datang, dipimpin oleh seorang gadis berpakaian biru bernama Zeus. Ia mencapai Zeus pada usia yang sama dengan Yan Ris Huang, dan bakatnya jauh lebih kuat daripada Yan Ris Huang dan Fen Tianhe. Saudari Yuan Long, ini ditemukan oleh kami, saudara-saudara. Kata Bai Li Ruoyan untuk mengambil pujian. Oke, kalau kalian menemukan sesuatu, itu akan jadi sumbangan kalian. Zeus muda mengangguk, melihat jauh ke dalam lubang, lalu berkata kepada yang lain, hati-hati dan ikuti aku dengan saksama. Ya, setelah melakukan perjalanan begitu lama, mereka akhirnya menemukan tempat misterius ini dan mereka semua sangat gugup. Di bawah pimpinan Dewi Muda Zeus, mereka melangkah lebih jauh selangkah demi selangkah. Kedua pemuda berpakaian hitam berjalan di depan. Jangan khawatir, kekuatan dan status orang tua kita tidak lebih buruk dari latar belakang saudari Yuan Long. Jika ada harta, dia akan membaginya dengan kita, kata Bai Li Liuyan kepada saudaranya. Sedangkan yang lainnya, jangan coba-coba ambil bagian. Bai Li Feiyu berbalik dan mencibir. Benar, lagi pula, kita yang menemukannya lebih dulu. Apa itu? Bai Li Liuyan baru saja masuk ketika ia melihat sesuatu yang kecil melompat-lompat di depannya. Mengejar. Mereka berdua tidak menunggu Yuan Long berbicara dan mengejarnya. Berdengung. Mereka berdua menghalangi bola binatang kecil itu. Ayam. Bola binatang kecil itu melotot ke arah mereka, tampak sangat tidak senang. Apa ini? Bai Li Feiyu menatap saudaranya. Makhluk abadi dari alam leluhur, lihatlah intinya. Setelah Bai Li Ruoyan selesai berbicara, ia tiba-tiba menghunus pedang dan menebaskannya langsung ke bola binatang kecil itu tanpa penjelasan apapun. Engah. Bola binatang kecil itu menjerit kesakitan dan terbelah menjadi dua bagian. Mendesis. Dagingnya terkoyak dan darah mengucur deras. Kedua matanya yang besar menatap Bai Li Liuyan dengan marah, lalu perlahan meredup. Berdengung. Ia mulai terbakar secara otomatis, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi abu. Tidak ada lagi. Saudara Bai Li tertegun sejenak dan saling memandang. Apa-apaan itu? Keduanya sangat tidak bahagia. Apa yang kalian lakukan? Zeus muda itu memelototi mereka, berkata dengan sedikit marah, sudah kubilang kalian akan diprioritaskan. Kenapa kalian terburu-buru? Saudari Yuan Long, mereka menjadi semakin tidak senang setelah mendengar itu.
Ikuti di belakang, kata Yuan Long. Tidak perlu. Baili Liuyan menarik tangan adiknya dan berkata dengan cemberut, lupakan saja. Kalau kamu tidak suka, kita bisa pergi sendiri. Kita tidak perlu menyerahkan barang-barang bagus itu kepadamu kalau kita menemukannya. Pikirkan baik-baik, ayahmu memintaku untuk menjagamu, kata Yuan Long dingin. Hehe, kedua saudara itu mengangkat bahu, berbalik dan melesat pergi ke dalam kegelapan. Buk-buk, setelah saudara Baili meninggalkan tim Yuan Long, mereka terus mempercepat langkah dan menuju ke kedalaman rerun Dewa Hati. Mereka tidak fokus pada sekelilingnya. Setelah mereka sedikit lebih jauh dari Yuan Long, mereka segera mengeluarkan batu komunikasi. Siapa yang harus dihubungi saudara Cusuan, tanya Baili Feiyu gugup. Pasti saudara Cusuan. Di antara 5 pemimpin aliansi, dialah yang paling dekat dengan Dayan Huantian, dan hanya dia yang bisa membantu kita terhubung. Kata Baili Ruoyan. Untungnya, Suster Yuan Long mempercayai kita. Itu sebabnya dia membiarkan kita bertindak sendiri, cibir Baili Feiyu. Dia tidak percaya pada kita, dia pikir kita bodoh. Baili Liuyan mencibir, menatap rerun dewa yang dalam. Sekalipun kita menemukan harta karun di rerun dewa Yan Huang kuno ini, bisakah harta itu akhirnya menjadi milik kita? Begitu ditemukan, kita akan dianggap memiliki harta karun dan menghadapi pertumpahan darah. Sebaliknya, menggunakan informasi ini untuk mencari pengakuan dari Dayan Huantian adalah cara paling andal untuk menghasilkan uang. Pertama, kita bisa memperkenalkan diri kepada talenta-talenta muda Dayan Huantian dan mendapatkan kesempatan untuk bekerja untuk mereka. Kedua, ayah kita juga bisa menjalin hubungan dengan Dayan Huantian dan memiliki karir yang lebih lancar. Inilah tujuan sebenarnya dari saudara-saudara ini. Saat keduanya membicarakan hal ini, mereka menemukan salah satu batu komunikasi di antara tumpukan batu lainnya. Baili Ruoyan mengaktifkan batu komunikasi dan kemudian menunggu. Lama berlalu sebelum terdengar balasan dari seberang. Di balik kabut emas batu komunikasi, sosok Zeus muda muncul. Ia memelototi 2 orang di hadapannya dan bertanya dengan nada kesal, aku sibuk. Ada urusan apa kalau kau menggangguku lagi? Aku akan menghajarmu saat aku kembali. Saudara Cusuan, jangan terburu-buru mengatakan hal seperti itu. Kamu masih harus berterima kasih kepada kami, saudara-saudara, nanti, kata Baili Liuyan sambil tersenyum. Ya, kami punya penemuan hebat. Kami akan memberitahu kalian dulu. Kata Baili Feiyu bersemangat. Penemuan hebat, terima kasih. Zeus muda akhirnya menunjukkan sedikit minat. Ia berkata dengan suara berat, katakan saja kalau ada yang ingin kau katakan. Kalau memang bermanfaat, kau pasti akan mendapat manfaatnya. Begini, saudara Cusuan, apakah Anda bersama orang-orang dari Dayan Huantian, tanya Baili Liuyan pelan. Terus kenapa Zeus muda menjadi tidak sabar lagi? Saudara Cusuan, jangan salah paham. Maksud kami, saudara-saudara, adalah bahwa penemuan besar kami mungkin hanya diterima oleh orang-orang Dayan Huantian. Kata Baili Ruoyan. Mata Zeus muda berubah ketika mendengar ini, lalu ia berkata dengan serius, baiklah, katakan padaku. Jika aku tidak bisa merahasiakannya, aku akan memberi tahu mereka. Kuharap mereka aman. Oke, Baili Liuyan kemudian memberitahu Zeus muda tentang penemuan rerun dewa itu. Setelah itu, ia menepuk dadanya dan berjanji, bahwa orang-orang dari Dayan Huantian. Kami telah membuka batu komunikasi dan menunggumu. Setelah mendengarkan perkenalan Baili Ruoyan, Zeus muda menjadi jauh lebih serius. Ia mengangguk dan berkata, baiklah. Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa untukmu. Kakak Cusuan, kau harus mempercepat langkahmu. Kita masuk bersama kakak Yuan Long, dan mereka sudah mulai menjelajah. Baili Feiyu mengingatkan. Yuan Long. Zeus muda tersenyum dingin. Dia bukan siapa-siapa. Begitu kita tiba, apapun yang dimilikinya harus diserahkan. Kau kembali ke pintu masuk. Jika ada orang lain yang datang, kau harus memberi tahu mereka. Ya, Tuan. Baili Ruoyan dan Baili Feiyu mengangguk penuh semangat. Saudara Cusuan, bolehkah aku bertanya, di tim jenius Dayan Huantian yang mana kamu saat ini, tanya Baili Liuyan lemah. Aku akan membuatmu takut setengah mati jika aku memberitahumu. Zeus muda mencibir dan mengucapkan sebuah nama, Zhou Tianhen. Zhou Tian benci. Mendengar hal ini, saudara Baili awalnya terkejut tanpa sadar, namun kemudian keduanya menunjukkan kegembiraan. Dengan cara ini, keluarga kita akan memiliki kesempatan untuk naik ke keluarga kaya Huantian. Pasang surut akan mengangkat semua perahu. Bagi keturunan Zeus di bintang pendamping, tidak peduli aliansi apa yang mereka miliki,
selama mereka dapat mencapai generasi kedua dari 49 bintang Dayan, jalan menuju masa depan dapat dianggap beraspal. Kalau tidak, bahkan jika dia menjadi dewa alam semesta, dia hanya akan mampu menjalankan tugas ketika dia pergi ke 49 bintang Dayan. Selanjutnya, Zeus Cusuan Muda pergi untuk membahas rinciannya dengan kejeniusan Dayan Huantian, sementara saudara-saudara Bailey mengambil batu komunikasi, membuat lingkaran, dan menuju ke pintu masuk aorta. Keduanya dalam suasana hati yang baik. Tepat ketika mereka asyik mengobrol, tiba-tiba, cahaya pedang dingin datang dari sudut dan langsung membasmi batu komunikasi di tangan Bailey Ruoyan. Bang! Batu komunikasi itu meledak seketika. Dengan cara ini, orang-orang Cusuan dan Dayan Huantian akan kehilangan lokasi mereka di Rerun Dewa dan tidak akan bisa datang untuk sementara waktu. WHO. Kedua saudara itu dipenuhi amarah dan memandang ke arah kegelapan. Pihak lain memecahkan batu komunikasi, jelas mereka tidak ingin kita memancing orang. Kedua saudara itu saling memandang dan membuat keputusan dalam hati mereka. Jika itu adalah 8 dewa, mereka akan menyerah dan pergi begitu saja. Jika tidak, maka dia pasti akan menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain dan menakut-nakuti orang dengan nama Zhou Tianhen. Mereka sangat pintar. Dalam kegelapan di depan, sesosok bayangan hitam muncul. Ia mengenakan jubah emas dan hitam, berambut putih panjang, dan matanya berwarna emas dan hitam. Itu Li Tianming. Sejak kedua saudara ini datang, semua yang mereka lakukan dan setiap kata yang mereka ucapkan tidak pernah luput dari pandangan Yin Chen. Awalnya ada 10.000 bola binatang kecil, dan mereka membasmi satu. Hal ini membuat Li Tianming geram, dan ia bergegas untuk membasmi mereka. Dalam perjalanan, ia mendengar bahwa kedua orang ini sedang menyelinap untuk menarik orang lain berbagi jarahan, yang membuatnya semakin geram. Itu kamu. Ketika saudara Bailey melihat Li Tianming untuk pertama kalinya, mereka berdua tercengang. Qin Feng, yang saat itu seharusnya memimpin Li Tianming ke kelompok kecil Yuan Long, masih ada di dalam tim. Saat itu, kedua saudara inilah yang mengira bahwa Li Tianming dan dua orang lainnya bahkan belum mencapai tingkat ke-9 alam turunan, dan memaksa masuk untuk berwisata sungguh merupakan tindakan bodoh dan mencari kematian. Bertemu Li Tianming di sini hanya dapat dikaitkan dengan pronanguilitas. Namun, Li Tianming menyergap mereka dan menghancurkan batu komunikasi mereka terlebih dahulu, jelas-jelas menghalangi mereka untuk meminta bantuan. Ini tidak masuk akal. Ada orang di belakangmu. Bailey Feiyu sangat waspada. Ia segera mengitari Li Tianming dan pergi ke belakangnya, tetapi ketika ia melihat, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apa-apa di sekitar sini. Hal ini membuat kedua saudara itu makin bingung. Apa-apaan ini? Kau sendirian beraninya kau menyerang kami? Apa otakmu penuh sampah? Tanya Bailey Feiyu tak percaya. Hehe, Li Tianming terlalu malas untuk berbicara dengan mereka. Selama kurun waktu ini, ia menggunakan jiwa surgawi dari klan ilahi Yan Huang untuk berlatih, dan dengan bantuan Rerun Dewa Turunan, ia telah memasuki alam turunan keempat dan berhasil mengembangkan tubuh setinggi 80 meter. Dengan cara ini, tidak banyak perbedaan antara dia dan dua jenius pendamping di alam 10 turunan. Pihak lain juga melihat kemajuannya dalam waktu singkat, tetapi ini tidak memengaruhi pemahaman diam-diam mereka bahwa ranah Li Tianming tidak sebaik mereka. Ini memang benar. Jadi, ketika mereka melihat Li Tianming menyerang mereka lagi tanpa mengatakan sepatah kata pun, mereka tercengang. Tidak apa-apa jika Li Tianming tidak mengambil tindakan. Begitu dia menyerang, itu adalah gerakan mematikan. Dengan bantuan hewan peliharaan, simulakra spiritual, DCB, penguatan fisiknya telah mencapai puncak. Terutama Bailing. Ketika jiwa bayi kecilnya bergabung dengan pedang ilahi era 10 penjuru dan kemudian ditambahkan ke pedang Donghuang, pedang Donghuang tingkat Wanzu milik Li Tianming telah menjadi senjata mematikan bahkan bagi dewa alam semesta. Berdengung, dia menggenggam pedang besar itu dengan kedua tangan, berubah wujud menjadi hantu yang menggelegar, dan menyerbu ke arah kedua lawannya. Kekuatannya terungkap dalam gerakan ini. Ada masalah. Hati-hati. Bailey Ruoyan segera menyingkirkan sikap mengejeknya dan langsung memasuki mode bertarung. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi keduanya menghadapi situasi di mana penampilan dan kekuatan mereka tidak cocok, mereka bereaksi dengan cepat. Hampir seketika, mereka menggunakan kesadaran spiritual mereka. Sebagai praktisi kesadaran spiritual 49 bintang Dayan, mereka memang berada dalam situasi yang sulit. Itulah sebabnya mereka perlu berpegang teguh pada yang kuat. Berdengung. Kedua saudara itu adalah dewa surga. Salah satunya, kesadarannya adalah dewa putih raksasa, bersinar dengan cemerlang. Namanya adalah dewa gerbang siang hari. Jumlahnya ada 9.
Seperti 9 gerbang. Yang satu lagi berwarna hitam dan disebut Dewa Pintu Malam Gelap. Bentuknya, mirip dengan Dewa Pintu Siang Hari. Kesadaran surgawi ini lebih seperti makhluk nyata yang kuat daripada kesadaran senjata. Mereka sangat mirip dengan Zeus, tetapi tampak sedikit lebih dalam dari Zeus. Ledakan-ledakan-ledakan. Dua kesadaran agung pun lahir. Kedua bersaudara ini, yang berada di alam turunan tingkat ke-10, setidaknya jauh lebih kuat daripada Zhan Tianfeng yang berada di alam turunan tingkat ke-8. Pada saat itu, Li Tianming mengalahkan Zhan Tianfeng dengan mengandalkan kekuatan semua makhluk hidup. Ini menunjukkan seberapa cepat kemajuannya. Kedua saudara itu memegang pedang ganas, yang lebarnya sebesar panel pintu. Saat dia menggunakan keterampilan pedangnya, Dewa Gerbang Siang Hari dan Dewa Gerbang Malam Gelap juga menggunakan keterampilan tempur spiritual mereka untuk meningkatkan daya mematikannya. Berdengung. Citra kesadaran kedua kesadaran itu terus bertransformasi dan membaik, melambung tinggi, bentuknya terus berubah, dan akhirnya melambung ke tingkat simulasi ke-30. Kedua jenis kesadaran surgawi telah menciptakan serangkaian gerbang ilahi yang mengelilingi mereka. Dengung-dengung-dengung. Banyak gerbang dewa lainnya keluar dan memblokir semua area di sekitar Li Tianming, menjebaknya sepenuhnya. Kamu punya beberapa keterampilan, tapi tidak banyak. Baili Ruoyan mengendalikan Dewa Gerbang Siang dan mengayunkan pedangnya untuk membasmi Li Tianming. 30 simulakra. Li Tianming benar-benar tidak menyangka bahwa seorang jenius bintang pendamping bisa lebih kuat daripada seorang jenius di dunia penciptaan. 30 level simulasi berarti mereka berdua pasti akan menjadi dewa alam semesta. Bakat mereka sendiri jauh lebih kuat daripada Yanri dan rekannya. Dia sendiri sekarang hanya berada pada level simulasi 30. Namun, kesadaran itu adalah jiwa bumi, dan Bailing juga pembasmi jiwa bumi. Sekarang aku bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan bagi mereka yang mempraktikkan kultivasi spiritual. Li Tianming mencibir. Dia tidak membiarkan Ying Huo dan yang lainnya menggunakan kekuatan sihir mereka, tetapi langsung mengayunkan pedangnya dan bertarung dengan kesadaran spiritualnya. Formasi pedang gerbang bintang 10 alam semesta yang sunyi. Dengan satu serangan pedang Dong Huang, gerbang bintang 5 lapis terbuka. Berdengung. Taktik pertempuran tingkat surgawi Kaisar Agung ini bersinar di seluruh arena, dikelilingi oleh kekuatan penjara pedang 4 dewa leluhur, dan gerbang bintang berlapis 5 menembus pedang ini satu demi satu. Ledakan-ledakan-ledakan. Bintang-bintang nyata seperti bintang 49 Dayan, bintang neraka 9 lapis, bintang kelahiran kembali mimpi besar, berubah menjadi bintang energi pedang dan menyerbu keluar. Yang berbeda dari sebelumnya adalah adanya kabut putih tebal pada setiap bintang di alam semesta. Ini adalah kekuatan penghancur jiwa yang mengerikan. Ledakan. Li Tianming menebas dengan pedangnya, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berguncang, membentuk badai energi pedang dan jiwa, dan menerkam kedua lawan pada saat yang sama. Merusak. Raksasa setinggi 200 meter itu mengayunkan pedang mereka, dan gerbang surgawi mereka yang tak terhitung jumlahnya agak mirip dengan pedang Li Tianming. Pintu dan Dewa Pintu, pedang dan kesadaran, bertarung dalam sekejap. Saat pertama pedang Dong Huang bertabrakan dengan kesadaran, kekuatan mematikan Bailing menembus kesadarannya dan langsung menembus otak saudara Baili. Roda bencana dan kepala mereka meledak di tempat, dan berubah menjadi kabut darah dengan suara berdengung. Bang! Dua mayat tanpa kepala, masing-masing sepanjang 100 meter, berlutut langsung di tanah. Mati seketika, sangat sederhana dan kasar. Kematian tanpa kehancuran fisik berarti Bailing telah memadamkan semua partikel bintang spiritual mereka dalam sekejap. Ini pasti kekuatan penghancur jiwa yang luar biasa. Tajam, pembalasan dendam si bola binatang kecil akhirnya pecah. Dengan dua jiwa binatang kekacauan kuno, membasmi mereka terlalu mudah. Bahkan jika itu adalah alam turunan kesempurnaan rendah, aku mungkin bisa melawannya. Kata Li Tianming, di alam Dewa Bintang, dia masih bisa melampaui 6 atau 7 tingkat, sungguh mengerikan. Ini juga karena keduanya hanya bisa dianggap jenius tingkat rendah di seluruh rerun Dewa Yan Huang kuno. Bagi seorang jenius kelas dunia sejati setingkat Wanzu untuk tetap mempertahankan level 6, itu sudah cukup. Binatang pendamping dan simulakra mereka sama-sama sangat tinggi. Bai Ye melengkungkan bibirnya. Jika lawannya adalah seorang kultivator kesadaran ilahi, selama dia bukan dewa alam semesta, aku akan membasminya sesuka hati. Bailing berkata dengan dingin. Itu akan menjangkau lebih jauh. Inilah binatang kekacauan kuno. Ini menjadi semakin menakutkan. Dibandingkan dengan 8 dewa di dunia tingkat Wanzu, alamku masih kurang. Kunci alam itu adalah bola binatang kecil.
Tidak ada cara lain. Ayo lanjutkan pertempuran untuk mempertahankan bola binatang itu. Setelah Li Tianming membasmi kedua pria itu, dia menemukan bahwa cara bola binatang kecil itu memandangnya telah sedikit berubah. Ini adalah hal yang baik. Tetapi, Li Tianming baru saja menyelesaikan pertarungan ketika Yin Chen memberitahunya bahwa ada orang lain yang tertarik ke sini. Bukan kelompok Henry Chu, namun mereka adalah sekelompok hantu dan dewa dari bintang pendamping bintang 9 neraka. Bisa diramalkan seiring tersebarnya berita ini, semakin banyak orang yang akan datang. Bagaimana cara menyelesaikannya? 3910